Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya beberapa di antara kita pasti berkeinginan menjadi orang yang pintar, karena bisa melakukan segalanya dan hanya mengandalkan kemampuan otaknya. Tapi maaf, jangan bangga dulu. Katanya sih, orang pintar bisa kalah dengan orang bejo. Lalu, siapa yang bisa mengalahkan orang bejo? Jangan dibuat semakin bingung. Simak ulasan berikut ini. Saudaraku, orang Jawa biasanya menggunakan istilah si bejo untuk menyebutkan sesuatu yang berbau keuntungan atau keberuntungan. Sementara itu, kata-kata yang sering muncul dan sulit sekali untuk hilang di pikiran kita yaitu jadilah orang pintar agar hidupnya tidak susah. Begitu melekat kata-kata tersebut di benak kita, sehingga berlomba-lomba untuk membuktikan atas usaha untuk menjadi pintar, dan terkadang melupakan kenyataan bahwa pintar ternyata belum cukup. Benar tidak? Coba kita bayangkan kenyataan yang terjadi di sekitar kita ini. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang pintar untuk melakukan segala sesuatu, karena ternyata pintar saja belum cukup jika ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Ada yang bilang bahwa orang pintar tetapi kurang beruntung sama saja tidak bisa serta-merta untuk menjadi sukses. Tetapi orang beruntung juga bisa sukses. Meski bukanlah itu termasuk orang pintar. Dengan kata lain, orang pintar belum tentu beruntung, tetapi orang yang beruntung sepertinya pasti pintar, entah itu dari segi mana. Biasanya atas dari kemauan dan keuletan serta kerajinan mereka. Saudaraku, dalam hal ini biasanya orang pintar memiliki segalanya, tetapi mereka perlu mendapatkan keberuntungan untuk mencapai kesuksesan. Namun berbeda dengan orang yang beruntung. Mereka lebih diuntungkan memperoleh kesempatan untuk kesuksesan yang lebih besar daripada orang pintar. Meskipun orang yang beruntung tersebut bukan tergolong orang yang pintar. Contoh kasus, misalnya, Mas Paijo adalah seorang desa yang lulus SD atau sekolah dasar. Dia pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib karena keberuntungannya hinggap bersamanya. Kini Mas Paijo menjadi salah satu orang yang terkaya di kampungnya. Maka tanggapan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya biasanya seperti ini. Bejo tenan si Mas Paijo, mengadu nasib di Jakarta. Sekarang ini menjadi sukses. Camkan kasus tersebut. Dan katanya menjadi orang yang bejo atau beruntung itu tidak selamanya enak. Karena
keberuntungan itu akan berpihak kepadanya pada saat-saat tertentu saja, atau musiman dalam istilahnya. Terkadang orang yang bejo pun bisa mengalami kesetresan, memikirkan kapan saya mendapatkan keberuntungan yang akan datang. Misalnya hari ini ia beruntung, tapi belum tentu besok atau lusa kembali beruntung lagi. Belum tentu juga minggu depan beruntung, 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan juga tidak tentu keberuntungan yang akan didapat. Sehingga kalau dipikir-pikir susah juga menjadi mereka alias orang yang beruntung atau bejo. Ibaratnya seperti jangan menunggu segala sesuatu yang belum tentu dan tidak pasti bisa ditebaknya. Saudaraku, keberuntungan yang bisa mengalahkan adalah merekalah orang-orang yang berusaha keras dan rajin serta ulet. Sebab bisa saja keberuntungan datang seiring dengan usaha dan kerja kerasnya. Maka dalam hal ini kepintaran belumlah cukup untuk menjadikan dirinya sukses. Butuh kerja keras atas dasar mencari keberuntungan dengan nasib yang baik. Dan tidak salah untuk orang-orang yang pintar masih kalah dengan orang yang beruntung atau bejo. Semoga kebojoan, keberuntungan selalu mengikuti setiap kemauan dan langkah kita semua. Baik untuk si pintar ataupun si yang belum pintar, termasuk kita semuanya. Dan jangan lupa serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang pintar dan juga bejo atau beruntung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk meraih kebejoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.